Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat abang dimanapun Anda berada dan apapun agamanya. Semoga sahabat-sahabat abang sehat selalu dan selalu dalam lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pertemuan kali ini yang sebelum-sebelumnya ini bahas masalah materi terkait masalah hutang piutang, khususnya masalah hutang pinjaman online. Untuk yang kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke channel Solusi Abang ini. Pertama, bagaimana cara menghadapi debt collector yang menagih? Jadi macam-macam. Jadi debt collector itu cara menagihnya itu macam-macam. Karena mereka para debt collector ini dikasih target. Jadi dikasih target untuk menagih ini, kalau si nasabahnya atau penerima pinjaman ini tidak bisa membayar atau nggak berhasil nagih, mereka juga nggak dapat insentif, mungkin seperti itu. Jadi caranya mau macam-macam. Lah, cara menghadapinya seperti apa? Jadi sebenarnya hal itu hal yang mudah, tapi perlu latihan. Semuanya itu perlu latihan. Makanya kalau punya pinjaman online, cara menghadapi debt collector itu sangat mudah. Karena apa? Karena mereka nagihnya cuma lewat telepon. Ya mungkin ada 1-2 yang datang ke rumah, tapi sangat jarang sekali. Nah, pertama yang harus diperhatikan kalau memang ditagih kolektor, debt kolektor itu caranya seperti apa? Pertama ditanya dulu, nama saudara itu siapa, kemudian saudara dari mana, apa keperluannya. Itu yang perlu pertama ditanyakan adalah identitasnya. Terus apa keperluannya, dari instansi mana. Itu yang terpenting, itu nomor 1. Nah, kemudian kalau memang mereka nggak mau menyebutkan, sudah nggak usah diladeni. Kalau dia cuma nanya, saudara nggak usah nanya saya, jangan dilayani. Tapi kalau dia menyebutkan identitasnya, nama saya si A, kemudian saya dari aplikasi ini mau menagih pinjaman bapak atau ibu sekian, ini sekian, sudah jatuh tempo hari ini atau jatuh tempo kemarin. Kalau seperti itu baru dilayani. Kemudian yang kedua, apa jawabnya? Yang kedua itu setelah menanyakan identitasnya, baru yang kedua itu menanyakan dasarnya dia menagih itu apa. Dasarnya menagih, mamanya ditanya, saudara, Anda menagih saya itu apa dasarnya? Oh, ini ada aplikasi ini pada tanggal sekian, jam sekian, dari kantor kami mentransfer ke rekening Anda. Berapa? Oh, sekian 1 juta umpamanya. Tapi saya terimanya bukan 1 juta, saya terimanya cuma 600. Lah, tapi saudara kan sudah memenuhi ketentuan di situ waktu itu. Nah, saudara jawabnya gimana? Saya pengen tahu. Jangan-jangan saudara itu mengaku-ngaku dari sana. Pertama identitas, yang pertama tadi kan, identitas kalau perlu diminta melalui WA. Jadi melalui WA itu ditanya identitasnya, KTP-nya, kemudian surat kuasanya mana, atau surat tugasnya mana, artinya dasar hukumnya dia apa. Jadi dia punya kapasitas, bukan orang yang mengaku-ngaku. Kalau perlu di WA, kalau memang perlu diperlukan itu identitasnya ataupun surat tugasnya atau surat kuasanya harus di WA. Biar kita jelas untuk melayani seseorang yang kapasitasnya juga jelas sebagai seorang penagih hutang. Nah, kemudian kalau memang dia sudah menunjukkan identitasnya, untuk seterusnya adalah menanyakan perjanjiannya mana. Jadi perjanjian antara yang memberi kuasa kolektor itu dengan pihak penerima pinjaman atau pihak penerima utang atau nasabah atau konsumen, itu ditanya. Nah, kalau perlu juga di WA, di foto di WA, terus dipelajari apakah benar apa yang ditagihkan oleh debt collector itu. Kalau dia nggak bisa menunjukkan, nggak usah dilayani. Nah, kemudian biasanya kalau kita nggak melayani, dia pasti marah. Dia pasti marah,
ngancem mau nyebar data, ngancem mau ngata-ngatain yang kurang pantas, ini itu isi kebun binatang keluar semuanya. Yang ketiga, seandainya DC atau debt collector ini ngata-ngatain jelek, kalau perlu direkam. Jadi ketika sebelum menerima telepon, kalau memang ada indikasi itu dari penagih utang, lebih baik direkam. Direkam sehingga nanti bisa dijadikan bukti kalau memang dilecehkan oleh debt collector. Jadi karena ini negara hukum, jadi nggak bisa menagih itu seenaknya. Ngomongnya juga harus sopan, ngomongnya juga harus santun, dan harus berkata-kata yang baik. Karena apa? Karena saling membutuhkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Tanpa ada pemberi pinjaman, peminjam juga nggak akan minjam kok, nasabah nggak akan minjam. Begitu juga pemilik modal atau yang punya usaha ini, tanpa adanya yang minjam atau nasabah, dia juga nggak akan laku usahanya. Jadi saling membutuhkan. Oleh karena itu, karena saling membutuhkan, itu harus saling menghargai, harus saling menghormati. Apalagi dalam hal penagihan. Itu yang terpenting. Kemudian kalau memang sampai yang terakhir, biasanya jurus yang terakhir itu penyebaran data. Karena apa? Karena pada waktu mengajukan pinjaman itu kan itu ada yang diklik sebenarnya itu nomornya sudah disedot, nomor kontaknya itu sudah diambil semua oleh pihak pemberi pinjaman atau pemberi modal itu sebenarnya nggak boleh lah, sebenarnya nggak boleh. Jadi itu wilayah privasi, wilayah privat, nggak boleh. Sebenarnya dalam aturan OJK itu tidak boleh nomor kontak yang tidak ada hubungannya. Kalau dulu bahkan sampai sekarang ya, kalau utang di bank itu pasti ada orang ketiga, baik itu saudara nggak serumah ataupun teman yang bisa dihubungi, kontak darurat istilahnya. Itu tujuannya apa? Maksud tujuannya seandainya nasabah ini nggak bisa dihubungi, entah dia itu nomor HP-nya nggak aktif atau orangnya meninggal dunia atau orangnya pergi, maka sebagai alternatif terakhir adalah dihubungi pihak ketiga. Tapi selama orang itu bisa dihubungi, pihak ketiga itu nggak bisa dihubungi karena itu namanya kontak darurat. Kontak darurat ini kalau memang kondisinya sudah kondisi yang nggak normal, artinya orangnya sudah nggak bisa dihubungi, sudah susah dicari, baru terakhir itu adalah menghubungi kontak darurat. Tapi kalau memang terjadi semua kontak ini dihubungi, bahkan disebarkan dengan kata-kata yang kotor, itu saudara simpen dulu, saudara bisa lapor ke polisi, lapor ke OJK. Itu ada beberapa pasal yang bisa diterapkan, pasal penghinaan melalui Undang-Undang ITE yang bisa diterapkan, dan juga OJK nanti bisa memberikan teguran, bahkan sanksi yang terberat adalah sanksi yang ringan mungkin teguran, tapi sanksi yang terberat adalah ini, pencabutan izin usaha. Mungkin didahului sebelumnya pembukuan. Dulu pada waktu tahun 2018 kalau nggak salah, ada salah satu aplikasi itu yang mengata-ngatai kotor, kemudian menyebarkan data. Nasabah ini nggak terima. Karena apa? Namanya jadi tercemar kemana-mana sehingga dia melaporkan ke OJK dan kena sanksi pembekuan 3 bulan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat itu jangan takut, kalau ada kolektor jangan takut. Dihadapi dengan tenang, dengan baik, semua itu pasti ada jalan keluarnya. Dan ini negara-negara hukum, kalau memang dia bertindak di luar etika yang telah ditentukan oleh OJK dan sesuai dengan etika yang berada di tengah-tengah masyarakat, kita bisa melakukan langkah-langkah hukum baik ke OJK maupun ke
kepolisian setempat. Jadi kesimpulannya yang terakhir saya menyimpulkan yang terpenting yang punya utang ini, penerima utang, sahabat-sahabat kalau punya masalah, punya utang ditagih oleh kolektor, tenang, nggak usah takut, nggak usah bingung, dihadapi dengan ketenangan. Ini negara hukum sekali lagi. Kalau memang tidak bisa membayar, bisa mengajukan relaksasi, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Jadi bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak orang yang mengalami kondisi-kondisi yang keuangannya lagi terpuruk. Sahabat-sahabat abang semuanya yang saya hormati, mungkin sementara sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung kembali. Bagi sahabat-sahabat yang punya persoalan, yang dari penjelasan yang kami sampaikan ini kurang begitu jelas, kurang begitu detail, bisa berkonsultasi melalui link yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe supaya abang tetap bisa memberikan solusi kepada sahabat-sahabat semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, merdeka!